Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya ingin memberitakan kabar keselamatan. Selama saya masih bisa berbicara, selama saya masih sehat, saya akan beritakan kabar keselamatan terus. Tidak ada alasan untuk saya berhenti untuk memberitakan kabar keselamatan. Karena ini adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan. Kecuali kalau saya sudah mati, saya nggak akan berbicara tentang firman Tuhan lagi. Saudara, untuk berkhotbah, untuk memberitakan Injil atau memberitakan kabar keselamatan itu tidak boleh salah, saudara yang kekasih. Karena ini menyangkut tentang sorga dan neraka. Jadi untuk memberitakan firman Tuhan atau berkhotbah itu tidak boleh salah. Kalau salah, akibatnya akan fatal. Ya, tidak boleh salah. Menyangkut sorga dan neraka ini. Kalau khotbah kita salah, akan membawa banyak orang ke dalam neraka. Makanya untuk berkhotbah yang benar itu susah. Perlu jelas. Supaya jangan salah. Kalau khotbahnya salah, akan membawa orang banyak ke dalam neraka. Nah, di dalam khotbah itu ada dua jenis macam. Khotbah yang benar dan khotbah yang salah. Ya, penting gak ini? Penting. Ya, susah saudara menjadi hamba Tuhan yang benar itu. Karena dia nggak boleh khotbah salah. Kalau dia salah, bahaya saudara yang kekasih. Saya 30 tahun lebih saya menjadi hamba Tuhan. Saya fokus untuk memberitakan kabar keselamatan. Saya nggak cari uang. Karena ini sangat penting, masalah surga dan neraka. Nggak boleh salah. Makanya saya nggak cari uang. Untuk berkhotbah ini saya nggak cari uang. Saya dipanggil Tuhan untuk memberitakan isi hati Tuhan. Ya, ada dua jenis khotbah. Khotbah yang salah dan khotbah yang benar. Khotbah yang benar itu yang akan membawa orang Kristen masuk ke dalam surga. Sedangkan khotbah yang salah akan membawa orang Kristen ke dalam neraka. Saya ingin berbicara tentang orang Kristen khususnya. Karena saya hamba Tuhan, maka saya fokus untuk berbicara kepada orang Kristen. Saudara yang kekasih, kalau saudara baca di dalam Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai ke-9, di situ dikatakan, Galatia 1 ayat yang ke-6. Saya bacakan saja biar jelas ya. Ada khotbah yang salah. Makanya ini sangat penting. Galatia 1 ayat 6, saya bacakan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Berarti ada khotbah yang gak benar. Dia memberitakan Injil lain. Ayat yang ke-7. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balik Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuk dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jelas di sini dikatakan. Di sini dikatakan ada Injil lain. Khotbahnya tidak sesuai dengan Injil, itu maksudnya. Itu untuk mengacaukan orang-orang Kristen. Di sini dikatakan
Injil lain itu untuk mengacaukan orang-orang Kristen. Di sini dikatakan sekalipun malaikat memberitakan Injil lain, terkutuklah dia. Bahaya saudara kalau memberitakan Injil lain. Bahaya sekali kalau kita khotbah yang salah. Itu bukan menghasilkan keselamatan, tetapi kutuk. Di sini dikatakan sekalipun malaikat memberitakan Injil lain, terkutuklah dia. Jadi ini nggak main-main. Kenapa ayat ini terjadi? Kenapa ayat ini ditulis? Karena sudah terlalu banyak orang yang memberitakan Injil lain di dalam gereja. Saya kalau nggak bisa berkhotbah di dalam gereja, saya berkhotbah di dalam YouTube ini. Tidak ada alasan untuk saya berhenti memberitakan Injil. Saya ulangi lagi. Kalau saya nggak bisa berkhotbah di dalam gereja, saya akan khotbah di YouTube ini. Karena tidak ada alasan untuk saya berhenti memberitakan Injil. Di sini dikatakan, sudah banyak orang-orang yang memberitakan Injil lain untuk mengacaukan orang-orang Kristen. Di dalam gereja itu sudah terlalu banyak, saudara, hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil lain. Di sini dikatakan malaikat, sekalipun malaikat, kalau dia memberitakan Injil lain, terkutuklah dia. Apakah ada malaikat yang memberitakan Injil lain? Ada, saudara yang kekasih. Dari zaman dulu sudah ada Injil lain. Khotbahnya nggak benar. Sejak zaman Adam dan Hawa sudah ada Injil lain. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 sampai ke-17, di situ Tuhan berkata kepada Adam, kamu boleh tinggal di Taman Eden ini. Kamu boleh makan semua buah yang ada di Taman Eden ini. Tetapi kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau akan mati. Ini informasinya dari Tuhan langsung kepada Adam. Ya. Nah, ini yang dinamakan Injil murni. Lalu datanglah iblis, memberitakan Injil juga. Tapi Injilnya bukan Injil Kristus, Injil lain. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-1 sampai ke-5. Iblis berbicara kepada Adam, kepada Hawa ya. Tuhan mengatakan, kamu boleh makan buah yang ada di Taman Eden ini. Tetapi iblis mengatakan, kamu tidak boleh makan buah yang ada di Taman Eden ini. Berlawanan. Informasinya berlawanan. Informasi dari Tuhan, boleh makan buah yang ada di Taman Eden ini. Tapi informasi dari iblis, kamu tidak boleh makan buah yang ada di taman ini. Jelas, ini Injil lain dan Injil murni. Lalu Tuhan dikatakan, tapi kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau mati. Ini Injil murni. Lalu iblis sampaikan lagi Injil yang lain. Kamu boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kamu makan ini, kamu nggak mati. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Berlawanan. Injil dari Tuhan, kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau mati. Injil dari Tuhan. Lalu iblis menyampaikan Injil lain. Apabila engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau nggak mati. Tapi engkau akan seperti Allah. Tapi sayang saudara yang kekasih, Adam dan Hawa lebih percaya dengan Injil lain yang disampaikan oleh iblis. Sehingga dia mendapatkan kutuk. Dia diusir dari Taman Eden. Karena dia lebih percaya dengan perkataan iblis yang menyampaikan Injil lain. Ini bahayanya kalau kita tidak tahu mana itu Injilnya dari Tuhan, mana Injilnya dari iblis. Zaman dulu Tuhan langsung berbicara kepada Adam, Hawa. Zaman dulu
Iblis langsung berbicara kepada Adam dan Hawa. Tapi zaman sekarang, Tuhan tidak langsung berbicara kepada manusia, tapi dia berbicara melalui hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan mewakili suara Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan yang murni. Ya. Lalu zaman sekarang ini Tuhan memakai hamba Tuhan untuk menyampaikan Injil yang murni. Zaman sekarang juga iblis memakai hamba iblis untuk menyampaikan Injil lain. Jelas ya. Jadi nggak semua hamba Tuhan itu asalnya dari Tuhan. Adanya dari Tuhan, ada yang dari iblis. Kita cek khotbahnya. Khotbahnya dari Tuhan itu membawa orang-orang Kristen masuk ke surga. Khotbahnya dari iblis membawa orang-orang Kristen masuk ke dalam neraka. Itu bisa kita lihat dari khotbahnya. Khotbah yang nggak sesuai dengan Alkitab itu dipastikan datangnya dari hamba iblis. Ya, nggak semua orang Kristen harus tahu. Tidak semua hamba Tuhan yang berdiri di mimbar itu hamba Tuhan. Tidak semua. Ada hamba iblis yang menyamar seperti hamba Tuhan. Kalau iblis aja bisa menyamar seperti malaikat, maka hamba iblis pun menyamar seperti hamba Tuhan. Makanya dia menyampaikan Injil lain. Ini banyak rahasia orang nggak tahu. Makanya pada pagi hari ini saya ingin membongkar masalah ini. Ya, Injil lain itu khotbahnya nggak sesuai dengan Alkitab. Dan sudah ada hamba-hamba iblis yang berdiri di atas mimbar gereja menyampaikan Injil lain. Tapi sayang saudara, banyak orang Kristen nggak sadar. Makanya saya katakan di YouTube ini, kalau saya nggak bisa berbicara di mimbar atau di gereja, saya berbicara di YouTube ini. Kenapa? Saya susah sekali berbicara di dalam gereja. Karena sudah terlalu banyak hamba-hamba iblis yang menyamar seperti hamba Tuhan. Menghalangi kebenaran firman Tuhan di dalam gereja. Sekarang ini saudara yang kekasih, untuk mendengar firman Tuhan yang murni di dalam gereja itu sangat susah. Dihalang-halangi oleh hamba iblis. Ya. Saya ngomongnya harus jelas ini saudara yang kekasih. Karena ini soal sorga dan neraka. Nggak boleh abu-abu. Katakan benar ya benar, katakan salah ya salah. Sekalipun itu nggak enak didengar. Apa benar ada hamba Tuhan yang menyampaikan Injil lain? Ada. Saya pernah mendengar khotbah Pak Eratus, pendeta Pak Dr. Eratus Sabdono. YouTube-nya banyak tuh saudara yang kekasih. Dan pengikutnya, setahu saya, pengikut Pak Eratus itu ribuan. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang fan kepada dia. Dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang menyebarkan ajaran Pak Eratus Sabdono. Salah nggak? Nggak salah. Kalau salah, yang jadi masalah kalau Pak Eratus khotbahnya salah. Nggak sesuai dengan Alkitab. Saya harus ngomong ini saudara yang kekasih. Kita fans sama Pak Eratus nggak salah saudara yang kekasih. Yang jadi masalah kalau ajaran Pak Eratus itu tidak sesuai dengan Alkitab. Kita sebarkan itu ajarannya. Maka kita akan mendapat bagian dari kesalahan Pak Eratus. Karena kita ikut membantu menyebarkan ajaran dia. Nggak salah sih. Tetapi kalau ajarannya nggak benar, ajaran yang salah, kalau dia yang diajarkan salah, maka itu jadi masalah.
Saya pernah mendengar khotbah tentang Pak Eratus tentang penghakiman tahta Allah. Saya pernah mendengar khotbah dia mengatakan seperti ini. Semua manusia, ingat ya, semua manusia akan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Itu dia pernah khotbah di dalam YouTube, saya dengar. Dan semua orang yang fans sama Pak Eratus pasti tahu. Saya sering dengar, saudara, semua manusia kalau mati akan berhadapan dengan tahta pengadilan Allah. Entah itu benar, entah itu baik. Itu akan diadili di hadapan tahtanya Allah. Yang jadi masalah, apa benar semua orang akan berhadapan di hadapan tahtanya Allah? Memang saya tahu semua manusia akan menghadapi tahtanya Allah. Tapi apakah semua orang akan menghadapi tahta Allah? Kalau saudara baca di dalam Wahyu 20 ayat yang keempat sampai ke-11, di situ dikatakan orang besar dan kecil akan berhadapan dengan tahta Allah di sidang pengadilannya Tuhan. Memang betul ada. Tapi apakah semua orang akan berhadapan dengan tahta pengadilan Allah? Nah, Pak Eratus mengajarkan seperti itu. Semua orang kalau mati akan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Ya, apa benar perkataan Pak Eratus itu? Semua. Kalau saya pelajarin Alkitab ini, 30 tahun saya pelajarin Alkitab ini, ternyata enggak semua orang mati masuk ke tahta persidangan tahtanya Allah. Saya kasih pencerahan sedikit, saudara yang kekasih. Saudara kalau nggak melanggar hukum, apakah saudara akan ditangkap masuk sidang? Disidang oleh hakim? Enggak. Saya nggak pernah dihakimi. Saya tidak pernah masuk ruang persidangan. Karena saya nggak melanggar hukum. Saya ingin katakan, saya nggak pernah melanggar hukum. Makanya saya tidak pernah disidang di dalam pengadilan. Nah, orang yang disidang di dalam pengadilan adalah orang yang melanggar hukum. Kalau orang yang nggak melanggar hukum, nggak akan disidang. Dan sidang pengadilan itu akan membawa orang ke dalam penjara. Nah, pun Tuhan begitu. Tuhan tidak akan, kalau saudara mati, kalau saudara nggak melanggar hukum Tuhan, saudara nggak dihadapan di sidang tahta pengadilan Allah. Enggak. Saya harus ngomong. Apa yang dikatakan Pak Eratus, ada benarnya dan ada salahnya. Benar ada sidang pengadilan Tuhan setelah kita mati. Tetapi tidak semua orang masuk ke dalam sidang pengadilannya Tuhan. Ya. Apa benar ada orang yang mati nggak masuk ke persidangan Tuhan? Ada di dalam Alkitab ini ditulis. Nggak bisa salah Alkitab ini. Kalau saudara baca di dalam Lukas 23 ayat 43, pada waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus katakan di sebelah Yesus, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Itu Yesus yang katakan, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Berarti dia nggak dibawa ke persidangan tahtanya Allah. Dia langsung dibawa Tuhan Yesus ke Firdaus. Itu satu. Yang kedua, orang-orang kudus mati langsung dibawa ke kota kudus. Kalau saudara baca Matius 27 ayat 51 sampai 53, orang-orang kudus itu bangkit lalu masuk ke kota kudus. Matius 27 ayat 51 sampai 53, orang-orang kudus itu bangkit lalu masuk ke kota kudus. Tidak dibawa ke sidang pengadilan Allah. Dua. Yang ketiga, Lukas 16 ayat yang ke-22. Lazarus mati langsung dibawa ke pangkuan Abraham.
Dia tidak dibawa ke persidangan Allah. Dia tidak dibawa ke tata pengadilan Allah. Enggak, Lazarus mati langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Abraham bangkit masuk ke kota kudus. Sebelahnya Yesus mati langsung masuk ke Firdaus. Jadi enggak semua orang mati akan berhadapan dengan tahtanya Allah. Tidak semua. Tetapi sayang saudara yang kekasih, Pak Eratus mengajarkan semua orang mati akan berhadapan dengan tahtanya Allah. Apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang faktanya di dalam Alkitab. Fakta di dalam Alkitab, tidak semua orang mati masuk ke tahta pengadilan Allah. Tapi ada yang masuk ke Firdaus, ada yang masuk ke kota kudus. Ayatnya semua ada di sini. Jadi apa yang diajarkan Pak Eratus itu tidak sesuai dengan Alkitab. Di Alkitab ditulis, tidak semua orang mati berhadapan dengan tata pengadilan Tuhan. Bahaya saudara. Saudara pasti kenal Pak Eratus. Doktor, pinter, bahasa Ibraninya jago, bahasa Yunani. Kalau dia khotbah, siapa yang gak terkagum-kagum? Tetapi apa yang dia khotbahkan ternyata tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengatakan tidak semua orang mati masuk ke tata pengadilan Tuhan. Contoh lagi, Lukas 18 ayat 8. Apabila anak manusia datang, adakah iman di muka bumi ini? Jadi orang yang beriman, kalau dia mati, dia nggak dihadapan di tahtanya Allah. Dia langsung dibawa Tuhan ke surga. Karena Tuhan mencari orang yang beriman. Jadi orang beriman itu nggak masuk ke dalam tahta pengadilan Tuhan. Dia langsung dicari Tuhan kalau dia mati. Kalau saudara beriman, mati langsung dibawa ke pengadilan, masuk ke surga gitu, bukan pengadilan tahtanya Tuhan. Ini yang bahayanya kalau khotbahnya salah. Kalau kita mau jujur, Pak Eratus khotbahnya salah. Saya maaf ya saudara, saya nggak menjelekan Pak Eratus. Saya tidak menghakimi Pak Eratus. Tapi saya tahu dari Alkitab, tidak semua orang mati masuk ke tahta pengadilan Tuhan. Tapi sayang Pak Eratus mengajarkan semua yang mati masuk ke pengadilan tahtanya Allah. Berarti khotbahnya sudah lain dengan Alkitab. Saya tidak tahu apa yang dia pelajarin itu. Tetapi di Alkitab ini ajarannya tidak semua orang mati masuk ke tahta pengadilan Allah. Ayatnya tadi saudara sudah dengar. Lukas 23 ayat 43, waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang langsung masuk ke Firdaus. Dia nggak masuk ke tahta pengadilan Tuhan. Matius 27 ayat 51 sampai 53, orang-orang kudus itu bangkit lalu masuk ke kota kudus, nggak masuk ke tahta pengadilan Tuhan. Lazarus mati langsung masuk ke pangkuan Abraham, nggak masuk. Berarti apa yang dikhotbahkan Pak Eratus itu bukan Injil murni, tapi Injil lain. Saya nggak tahu dia belajar sama siapa. Kalau dia belajar sama Tuhan Yesus, pasti khotbahnya sama dengan Alkitab. Saya tidak tahu dia belajar sama siapa. Tetapi sayang banyak yang mengikuti ajaran Pak Eratus. Dan mereka banyak yang menyebarkan ajaran Pak Eratus. Makanya saya bilang, saudara fan dengan Eratus tidak salah. Yang jadi masalah kalau khotbah dia salah, saudara bantu menyebarkannya, maka saudara akan mendapatkan kutuk. Galatia 1 ayat yang ke-6, 7, 8, 9. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Ini Injil saudara. Ini adalah kabar keselamatan. Matius 27 ayat yang 51 itu Injil. Lukas 23 ayat 43 itu Injil.
Ya kan? Lukas 16 ayat 22 itu kan Injil. Dikatakan Injil ini tidak semua orang Kristen atau orang mati masuk ke tata pengadilan Tuhan. Dia langsung masuk ke kota kudus atau Firdaus. Jadi bahaya, saudara. Tidak menjamin seorang namanya gelarnya dokter itu memberitakan yang selalu benar. Tidak dijamin. Ini bukti. Saya nggak menjelekkan Pak Eratus ya, saudara yang kekasih. Saya tidak menghakimi Pak Eratus ya. Saya hanya memberitakan kabar keselamatan. Kalau firman Tuhan diberitakan, maka akan dapat kita lihat mana yang benar, mana yang salah. Kalau saudara baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, saya bacakan ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang saya sampaikan ini adalah firman Tuhan, tulisan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang. Jadi apa yang saya sampaikan di YouTube ini untuk memperbaiki kesalahan. Untuk di sini dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Jadi firman Tuhan itu nggak mandang saudara hamba Tuhan, saudara gelar dokter, S2, S3. Yang dia nilai apakah dia benar atau tidak firman Tuhan itu. Kita cek Pak Eratus. Benar nggak apa yang dikhotbahkan? Semua orang akan menghadap tata pengadilan Tuhan. Dia khotbahnya kan seperti itu di YouTube. Kenapa saya bisa berbicara kayak gini? Karena saya mendengar apa yang dia khotbahkan. Kalau dia nggak berkhotbah seperti ini, saya tidak akan mengupas masalah ini. Ini menyangkut soal surga dan neraka. Saya bertanggung jawab untuk menjelaskan. Tidak semua orang mati masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan. Ada yang langsung. Nah, orang yang masuk ke sidang pengadilan Tuhan atau tahtanya Allah, tata sidang pengadilan Tuhan adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Eratus percaya bahwa kalau dia mati, dia masuk ke dalam tata pengadilan Allah. Eratus ngajarin seperti itu. Berarti nanti kalau dia mati, dia masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan. Itu pasti. Kenapa dia bisa masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan? Itu pertanyaan. Setahu saya kalau orang masuk dalam sidang, ya, masuk dalam persidangan, dia melanggar hukum. Nah, tadi saya bilang, kalau saya melanggar hukum Tuhan, saya akan masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan setelah mati nanti. Kalau saya melanggar hukum Tuhan, saya akan masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan. Termasuk Pak Eratus. Kalau dia mati, dia masuk ke dalam sidang pengadilan. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan nanti setelah mati. Nih, bagaimana caranya supaya kita mati nggak masuk tahtanya Allah, sidang pengadilan Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita nanti mati nggak masuk ke dalam pengadilannya Tuhan? Salah satunya kita harus tidak boleh melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu hukum Taurat. Keluaran 31 ayat 18. Kita baca saja biar jelas ya. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Keluaran 31. Nah, saya bacakan hukum Tuhan ini ya. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah
loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Saya ulangin lagi biar jelas. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi hukum Taurat ini berbicara tentang hukum Taurat. Di sini dikatakan Musa mendapatkan dua loh hukum Musa, yaitu hukum Taurat yang ditulis oleh jari Allah sendiri, diberikan kepada Musa supaya semua manusia jangan melanggar hukum Tuhan. Di sini dikatakan kedua loh hukum Allah. Jadi hukum Taurat itu adalah datangnya dari Tuhan. Dan yang menulis hukum Taurat itu adalah jari Tuhan. Ini firman Tuhan yang katakan nggak bisa salah. Kalau saya berbicara bisa salah. Pak Eratus berbicara bisa salah. Hamba Tuhan berbicara bisa salah. Pendeta berbicara bisa salah. Tapi kalau firman Tuhan yang berbicara, tidak bisa salah. Bahwa hukum Tuhan itu adalah hukum Taurat. Dan yang menulis hukum Taurat itu adalah jari tangan Tuhan. Jadi hukum Taurat itu datangnya dari surga. Yang nulis Tuhan. Kenapa sampai Tuhan mau menulis hukum Taurat ini? Karena ini penting. Kalau nggak penting, Tuhan tidak akan menulis hukum Taurat. Tuhan penting. Hukum Taurat ini penting untuk keselamatan kita. Supaya kita jangan sampai masuk ke tahta pengadilan Tuhan. Makanya Tuhan buatlah hukum Taurat ini. Supaya manusia jangan jatuh ke dalam tahta pengadilannya Tuhan. Ngeri saudara kalau masuk ke tahta pengadilan Allah. Tapi sayang banyak hamba Tuhan yang mengajarkan semua orang pasti akan masuk ke tahta pengadilan Tuhan. Bahkan sekelas Pak Eratus saja percaya dengan seperti ini. Dan dia mau masuk ke dalam pengadilan, tahta pengadilan Tuhan. Dia berani, salut saya. Ini yang dikatakan Injil lain yang dia beritakan. Kalau saudara mengikuti ajaran Pak Eratus, maka pada waktu saudara mati, saudara pun akan masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan. Saya nggak mau. Makanya saya mau menjalankan hukum Taurat. Pak Eratus pernah khotbah di YouTube juga, dia katakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Sekarang perjanjian baru. Sekarang zaman kasih karunia. Nggak masuk ke dalam sidang hukum Taurat lagi. Padahal hukum Taurat itu berlaku sampai dunia lenyap. Matius 5 ayat yang ke 17 sampai 19, Tuhan katakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Kenapa hukum Taurat itu berlaku sampai dunia lenyap? Supaya manusia itu jangan sampai mati ke tahta pengadilan Allah. Makanya hukum Taurat itu tetap berlaku sampai dunia lenyap. Hukum Taurat itu melindungi kita supaya kita jangan masuk ke tahta pengadilan Tuhan. Tapi sayang, Pak Eratus katakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Biarkan kita masuk ke sidang pengadilan Tuhan. Itu kacau, saudara yang kekasih. Kalau saudara bisa sampai masuk ke sidang pengadilan Allah, saya pastikan saudara akan masuk ke dalam neraka. Namanya sidang pengadilan Tuhan itu untuk mendapat hukuman. Saudara lihat di sidang-sidang pengadilan di dunia. Divonis 10 tahun, divonis hukuman mati, divonis itu untuk orang yang melanggar hukum Tuhan. Jadi sidang pengadilan tahtanya Allah itu khusus untuk orang yang melanggar hukum Taurat. Kalau di gereja sudah nggak ada hukum Taurat, dipastikan semua jemaatnya, sependeta-pendetanya kalau mati masuk ke sidang pengadilan Tuhan.
dan dimasukkan ke dalam penjara. Penjaranya Tuhan adalah neraka. Makanya Tuhan katakan di akhir zaman, banyak hamba Tuhan mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, memberitakan Injil kemana-mana? Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Dia nggak bisa masuk surga. Dia masuk ke tata pengadilan Tuhan. Sekalipun dia hamba Tuhan. Kenapa bisa begini? Karena khotbahnya salah. Sekalipun dia punya karunia yang luar biasa, bisa menyembuhkan orang, mengusir setan, hebat toh. Tapi kalau khotbahnya salah, dia mati, dia ditolak Tuhan masuk surga. Dia masuk ke tahtanya Allah. Kita baca Ibrani. Sebentar ya. Betapa mengerinya orang yang masuk ke tahta pengadilan Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-29. Nah, Ibrani 12 ayat yang ke-29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat yang 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, saudara akan berhadapan dengan Allah yang api yang menghanguskan. Saudara tahan gak? Orang saudara disudut sama api rokok aja kain-kain, apalagi dengan apinya Allah, berhadapan dengan apinya Allah. Mungkin belum sampai dengan apinya kita sudah lumer. Sadar nggak saudara kekasih? Kalau saudara berhadapan dengan tahtanya Allah, sidang pengadilan Allah, maka saudara berhadapan dengan apinya Allah. Makanya saya katakan, khotbah itu nggak boleh salah. Kalau khotbahnya salah, saudara akan berhadapan dengan tahtanya Allah, sidang pengadilan Tuhan. Dan saudara akan hangus dengan apinya Allah. Sayang banyak di dalam gereja, banyak khotbah-khotbah yang salah. Jemaatnya nggak ngerti. Sehingga pada waktu jemaatnya mati, mereka berhadapan dengan tahtanya Allah. Dengan apinya Allah, dihanguskan di dalam api neraka. Sayang sekali di gereja itu untuk memberitakan Injil yang seperti saya sampaikan di YouTube ini jarang, mungkin nggak ada. Kalau hamba-hamba Tuhan mendengar khotbah saya, kalau dia ini pasti marah sama saya. Saya nggak menghakimi hamba Tuhan. Saya nggak menghakimi Pak Eratus. Saya tidak mengajarkan Pak Eratus. Saya juga tidak menjelek-jelekan Pak Eratus. Tapi saya ingin meluruskan yang salah. Coba cek khotbah-khotbah pendeta-pendeta yang seperti Pak Eratus. Sesuai nggak dengan Alkitab? Kalau mereka berkhotbah tidak sesuai dengan Alkitab, berarti dia memberitakan Injil lain. Saya ulangin lagi. Saya tidak menjelekan Pak Eratus. Saya tidak menghakimi Pak Eratus. Kenal saja tidak. Teman saya dengar khotbah yang di YouTube, fan-nya banyak. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menyebarkan ajaran Pak Eratus bahwa semua orang akan berhadapan dengan tahtanya Allah, tahta pengadilan Allah. Kan sudah banyak tuh orang Kristen yang mati. Dan sudah terlalu banyak juga pendeta-pendeta yang mati yang menyebarkan ajaran Pak Eratus. Bagaimana tanggung jawab dia? Dia pasti masuk ke pengadilan tahtanya Allah. Wahyu 20 ayatnya ke-4 sampai ke-11.
Orang besar kecil akan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Kenapa dia bisa masuk ke tahta pengadilan Tuhan? Karena dia melanggar hukum Tuhan, hukum Taurat. Karena dia menyebarkan khotbah-khotbah yang gak benar. Sehingga tanggung jawab dia di pengadilannya Tuhan. Ibrani 12 ayat yang 29. Tuhan kita itu api yang menghanguskan. Jadi yang menyidang saudara adalah api Allah yang menghanguskan. Semua kitab dibuka. Dilihat, apakah khotbahnya sesuai dengan Alkitab? Kalau khotbahnya yang tidak sesuai dengan Alkitab, disingkirkan, masuk ke dalam api neraka. Saya tanya, apakah Pak Eratus khotbahnya benar menurut Alkitab? Bukan menurut saya ya. Mungkin kalau menurut jemaatnya Pak Eratus benar khotbahnya. Menurut pendukung-pendukung Pak Eratus pasti mengatakan Pak Eratus 100% benar. Tapi menurut Alkitab, apakah ajaran Pak Eratus benar? Bahwa semua orang masuk ke tahta pengadilan Tuhan? Ternyata tidak benar. Menurut saudara mungkin Pak Eratus benar. Menurut saya juga mungkin benar. Tetapi menurut Alkitab, apa yang dikhotbahkan Pak Eratus itu tidak benar. Tidak benar semua orang masuk ke dalam pengadilannya Allah. Ternyata ada yang gak masuk. Orang-orang kudus mati langsung dibangkitkan masuk ke kota kudus. Gak masuk ke sidang pengadilan Tuhan. Jadi khotbah Pak Eratus itu datangnya dari Tuhan apa dari siapa? Saya gak tahu. Karena di dalam Alkitab ini tidak semua orang mati masuk ke pengadilannya Tuhan. Wahyu 14 ayat 1, 2, 3. Jangan khawatir, aku akan membawa kamu di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kalau kita benar di mata Tuhan, kita mati, kita nggak masuk ke tahta pengadilan Tuhan. Kita langsung dibawa Tuhan ke rumah Tuhan. Jadi ajaran Pak Eratus sudah terang-terang bersalah. Menurut Alkitab ya. Menurut Alkitab Pak Eratus khotbahnya salah. Mungkin kalau menurut yang fan Pak Eratus 100% Pak Eratus benar khotbahnya. Tapi menurut Alkitab kita sudah lihat bahwa tidak semua orang mati masuk ke pengadilannya Tuhan. Ada yang langsung masuk. Berarti khotbahnya salah toh. Kalau khotbah dia salah berarti dia memberitakan Injil lain. Kalau dia khotbahnya salah berarti dia keluar dari ajaran Tuhan. Baca 2 Yohanes 1 ayatnya ke-9. Ini bahayanya kalau khotbahnya salah. Ini bahaya kalau khotbahnya ajarannya keluar dari ajaran Kristus. Ya, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, ia tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa. Jadi ada dua nih hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang meninggalkan ajaran Kristus, dia nggak punya Bapa, nggak punya Tuhan. Sedangkan ada orang yang mengajarkan ajaran Kristus, dia memiliki Allah. Itu maksudnya, ada dua macam. Ya. Ayat 10. Jikalau orang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi kalau saudara menerima atau menyebarkan ajaran pendeta yang nggak mau mengajarkan ajaran Kristus, yang keluar dari ajaran Kristus, maka saudara mendapat bagian dari kejahatan pendeta tersebut.
Jadi kalau ada pendeta atau hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Kristus, lalu saudara menyambut dia, lalu saudara menyebarkan ajaran dia, maka saudara akan mendapat bagian dari kejahatan. Ajaran Kristus bahwa tidak semua orang mati masuk ke tahta pengadilan Tuhan. Itu ajaran Kristus. Saya ulangin lagi, ajaran Kristus, tidak semua orang mati masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan. Ada yang masuk ke kota kudus, ada yang masuk ke Firdaus. Ayat tadi saya sudah katakan. Tetapi kalau ada orang mengatakan, mengajarkan, semua orang pasti masuk ke dalam pengadilan tatanya Allah, berarti ajaran yang diajarkan bukan ajaran dari Tuhan, tapi keluar dari ajaran Tuhan. Karena Tuhan katakan tidak semua orang mati masuk ke tata pengadilan Tuhan. Itu ajaran Kristus. Kalau ada yang mengajarkan semua orang mati masuk ke tata pengadilan Allah, berarti dia sudah keluar dari ajaran Kristus. Dan kalau saudara membantu menyebarkan ajaran seperti ini, maka saudara akan mendapat bagian dari kejahatan pendeta itu. Makanya tidak heran di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 Rasul Paulus mengatakan, jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Kenapa sudah memberitakan Injil, mati ditolak Tuhan masuk surga? Karena dia menyebarkan khotbah yang nggak benar. Pekerjaan dia sebagai hamba Tuhan itu sia-sia karena khotbahnya salah. Dia menyebarkan ajaran-ajaran yang keluar dari ajaran Tuhan. Tuhan mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Ya, sekarang banyak hamba Tuhan mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Berarti dia keluar dari ajaran Kristus. Kalau dia keluar dari ajaran Kristus, pada waktu dia mati, dia berhadapan dengan tata pengadilan Tuhan. Ya, tidak semua hamba Tuhan yang berdiri di mimbar itu memberitakan Injil murni. Ada Injil lain. Injil lain adalah khotbah yang tidak mengajarkan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan bahwa ada orang mati langsung masuk ke Firdaus. Itu ajaran Tuhan. Tapi ajaran yang lain, Injil lain, semua orang mati masuk ke pengadilan tata. Saya nggak mau kalau mati masuk ke sidang pengadilan Tuhan. Saya tidak mau, karena berhadapan dengan api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Jadi kalau saudara masuk ke dalam tata pengadilan Tuhan, saudara berhadapan dengan api yang menghanguskan. Selesailah engkau. Bahaya ya saudara. Kalau saudara diajarin sama pendeta seperti Eratus. Saya nggak menjelekkan Pak Eratus ya. Saya tidak menghakimi. Saya hanya memberitakan Injil Kristus. Saya harus mengatakan benar ya benar, salah ya salah. Sekalipun malaikat, kalau dia memberitakan tidak sesuai dengan Alkitab, terkutuklah dia. Tegas. Firman Tuhan ini tegas, jelas. Gak abu-abu. Pasti orang yang menyampaikan Injil lain, dia mendapatkan kutuk. Bahaya ya saudara kalau khotbah yang salah ya. Akan membawa banyak orang Kristen masuk ke dalam api neraka kalau khotbahnya salah. Tapi sayang, banyak gereja hamba-hamba Tuhan berkhotbah di gereja, khotbahnya salah. Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Banyak hamba Tuhan mengajar di mimbar gereja, hukum Taurat nggak berlaku lagi.
Itu zaman perjanjian lama. Sudah digenapi oleh Yesus. 1000 macam alasan saudara bisa katakan. Tetapi Alkitab mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Matius 5 ayat yang ke-8 saya bacakan. Matius 5 ayat yang ke-18. Ya, karena aku berkata sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini yang katakan yang punya sorga, bahwa hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Sekarang dunia kan belum lenyap, masih ada, berarti hukum Taurat masih berlaku. Ini ajaran dari Tuhan. Ajaran dari Tuhan, hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Ajaran dari Kristus mengajarkan bahwa hukum Taurat berlaku sampai sekarang. Tetapi kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan hukum Taurat tidak berlaku lagi, berarti dia sudah keluar dari ajaran Kristus. 2 Yohanes 1 ayat yang 9 sampai ke 11. Barang siapa yang keluar dari ajaran Kristus, dia nggak punya Tuhan. Berarti punya iblis, ya. Ajaran Kristus hukum Taurat berlaku. Makanya orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati, dia masuk ke sidang pengadilannya Allah karena melanggar hukum Taurat. Hamba Tuhan yang nggak percaya dengan perkataan firman Tuhan, itu adalah hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Kristus. Kita baca di dalam Roma 3 ayatnya 31. Saya harus tegas ini ya, karena saya memberitakan kabar firman Tuhan yang murni, harus tegas. Ini masalah sorga dan neraka, nggak boleh salah, sesuai dengan Alkitab. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Saya ulangin lagi. Ini perkataan Rasul Paulus, bukan perkataan saya. Ini perkataan firman Tuhan. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Itu tanda seru. Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Rasul Paulus aja nggak berani membatalkan hukum Taurat. Bahkan dia meneguhkan. Meneguhkan itu artinya mengajarkan hukum Taurat. Tapi sayang, sekarang banyak hamba Tuhan nggak mau menjalankan hukum Taurat. Sepertinya ayat ini dibuang. Sepertinya ayat ini nggak berlaku lagi. Perkataan Tuhan udah nggak pakai lagi, kata dia. Yang dipakai perkataan dia. Hukum Taurat nggak berlaku lagi. Padahal Yesus katakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Ini Pak Eratus juga nggak mau menjalankan hukum Taurat. Saya ngomong apa adanya. Dan banyak sekali pendeta-pendeta besar yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Dia sudah keluar dari ajaran Kristus. Yesus mengajarkan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Tetapi banyak sekali pendeta-pendeta besar. Pendeta besar aja nggak mau menjalankan hukum Taurat. Apalagi anak buahnya nggak mau menjalankan hukum Taurat. Sehingga pada waktu mereka mati, kan banyak tuh pendetanya sudah mati tuh. Jemaatnya pun banyak yang sudah mati. Mereka mengajarkan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Mereka sudah mati, maka mereka masuk ke dalam sidang tahtanya Allah, berhadapan dengan apinya Allah. Gimana itu? Kalau belum terjadi, kita ketawa, saudara yang kekasih. Alah, David ini ngomong apa?
Tetapi nanti kalau saudara sudah berhadapan dengan tata sidang pengadilan Allah, salah saudara. Sebelum mati kita bisa senyum. Apa ini khotbah David ini? Berlawanan dengan semua pendeta khotbahnya ini. Tetapi nanti kalau saudara mati beneran, berhadapan dengan sidang tatanya Allah, baru saudara tahu. Sebelum mati saya berbicara masalah ini. Kalau sudah mati, khotbah saya di YouTube ini nggak ada harganya. Mumpung belum mati, coba cek. Apakah saya mengajarkan atau apakah saya memberitakan Injil yang lain? Apakah saya memberitakan khotbah-khotbah yang salah? Kalau saudara mengikuti pendeta khotbah yang salah, maka saudara akan berhadapan dengan apinya Allah. Ibrani 12 ayat 29. Allah itu api yang menghanguskan. Kalau kita belum masuk sidang pengadilan Tuhan, itu kita masih ketawa saudara. Tapi kalau saudara sudah masuk ke dalam sidang pengadilannya Tuhan, nggak bisa ngomong lagi. Saya kadang-kadang bingung saya. Semakin orang sekolah Alkitab, semakin dia pinter Alkitab, semakin dia keluar dari ajaran Kristus. Ajaran Kristus, saudara, harus mengikuti hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu yang bisa membawa saudara ke dalam surga. Matius 5 ayat 17. Orang yang menjalankan hukum Taurat, orang yang mengajarkan hukum Taurat, akan duduk di surga yang paling atas. Orang yang nggak menjalankan hukum Taurat, yang nggak mau mengajarkan hukum Taurat di gereja, akan duduk di surga yang paling bawah. Nah, surga yang paling bawah itu adalah pengadilan Tuhan. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga lalu mati, dikubur, dan disiksa di dalam api. Lalu dia melihat ke atas. Berarti dia mati, posisinya ada di bawah. Di bawah dia disiksa dengan api. Lalu dia lihat ke atas. Kenapa dia posisi mati langsung di bawah? Karena nggak mau menjalankan hukum Taurat. Karena nggak mau mengajarkan hukum Taurat. Banyak kan pendeta nggak mau mengajarkan hukum Taurat. Saya nggak menjelekkan pendeta, saudara. Saya nggak menghakimi pendeta, saudara. Saya hanya memberitakan Injil. Hamba Tuhan yang nggak mengerti jalan menuju ke surga, dia belum layak menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus tahu jalan menuju ke surga. Tapi sayang, banyak hamba Tuhan nggak tahu jalan menuju ke surga. Ada seperti jalannya lurus, tapi ujungnya menuju ke neraka. Banyak khotbahnya sepertinya benar. Logikanya masuk. Tapi ujungnya masuk neraka. Saudara perhatikan khotbah-khotbah Pak Eratus. Secara logikanya kayaknya benar, saudara yang kekasih. Tetapi kalau kita sinkronkan dengan Alkitab, khotbahnya menuju ke neraka. Saya nggak jelekin Pak Eratus ya, saudara. Saya tidak menghakimi Pak Eratus. Saya hanya menjelaskan firman Tuhan ini. Karena ini tugas saya sebagai hamba Tuhan. Menyatakan yang benar ya benar, ya salah ya salah, mumpung masih hidup. Kalau sudah mati, firman Tuhan yang saya sampaikan sekarang ini nggak ada harganya, nggak ada artinya. Mumpung masih hidup, saudara masih bisa mendengar YouTube saya, coba cek. Sebelum saudara mati, coba cek apakah saudara mengikuti ajaran Injil lain. Berpuluh-puluh tahun mendengar khotbah yang salah akan menjadi kebenaran yang salah. Kebenaran yang salah itu yang membawa kita masuk ke dalam neraka. Saya ulangin lagi, berpuluh-puluh tahun mendengar khotbah yang salah akan menghasilkan kebenarannya salah. Kebenarannya salah itu yang akan membawa kita ke neraka. Kalau saudara nggak pernah mendengar khotbah yang murni dari Tuhan, maka khotbah yang salah itu akan menjadi kebenaran di dalam hidup saudara.
Makanya Tuhan katakan ada seperti jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Nah, jalan yang lurus itu adalah Taurat. Kita baca Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Salah, bentar saudara. Saya tadi salah buka. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Kita ini sedang berjalan ke surga. Nah, gimana supaya kita berjalan ke surga itu nyampe ke surga? Makanya Tuhan katakan renungkan Taurat siang dan malam. Nah, hukum Taurat itu adalah perjalanan kita sedang menuju ke surga. Kalau kita buang hukum Taurat, maka kita akan berbalik ke dalam neraka. Kita ini ada dua jalan nih. Ada kan lagu gini, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Jadi hukum Taurat itu jalan yang sempit menuju ke surga. Jelas ya. Sekali lagi saya nggak menjelekan Pak Eratus. Sekali lagi saya tidak menghakimi Pak Eratus. Sekali lagi saya tidak menjelek-jelekan Pak Eratus. Saya tidak menjelek-jelekan pendeta. Saya hanya memberitakan kabar keselamatan. Ya, udah jelas ya. Saya tidak menghakimi saudara kekasih. Karena tugas saya memberitakan Injil. Saya juga nggak kenal Pak Eratus. Saya nggak kenal Pak Eratus. Tapi saya cuma tahu khotbahnya. Nggak tahu. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kiranya YouTube ini menjadi berkat bagi orang yang mendengar dan menjadi berkat saya juga sebagai yang memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, ajari kami supaya ngerti Alkitab, jangan sampai kami masuk ke tata pengadilan Tuhan. Ajari kami mati langsung masuk ke Firdaus atau ke kota kudus. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, kalau saudara kurang jelas masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan yang murni, mumpung masih hidup. Jangan sampai setelah kita mati, kita tahu ternyata kita salah mengikut pendeta. Ya. Ini soal surga dan neraka. Yang masuk surga kita, yang masuk neraka kita. Jadi kita harus berusaha untuk mencari yang benar, yang murni. Ya, begitu saja. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati.